Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Delia Ervi Rahmawati dari Offering B19 Prodi Bahasa dan Sastra Inggris dengan nomor induk mahasiswa 210 222 627 627. Di sini saya akan mempresentasikan tentang korupsi dan upaya pemberantasannya dalam pandangan Islam. A. Korupsi, pengertian, ragam, dan hukumnya. Pengertian korupsi. Kata korupsi berasal dari Latin corrumpere, corruptio, dan corruptus. Dalam bahasa Inggris, kata ini diserap jadi corruption atau korup yang berarti jahat, rusak, dan curang. Dalam KBBI, korupsi berarti perbuatan busuk seperti penggelapan uang dan lain-lain. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pasal 2 Ayat 1 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, disebutkan bahwa korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara dan perekonomian negara. Berikut ini ada bentuk-bentuk korupsi. Yang pertama yaitu gulul atau penggelapan. Pada mulanya, gulul ini adalah istilah yang digunakan untuk penggelapan harta rampasan perang sebelum dibagikan kepada yang berhak. Lalu yang kedua ada riswah, yaitu suap, yang berarti menyuap atau menyogok. Ini berupa sesuatu yang diberikan kepada seseorang agar orang itu mendapatkan sesuatu yang bukan haknya. Lalu yang ketiga ada hadiah, yaitu gratifikasi, yaitu pemberian hadiah yang mempunyai maksud tertentu atau kepentingan tertentu. Misalnya memberi hadiah kepada pejabat agar untuk mendapatkan keuntungan, misalnya kenaikan pangkat dan lain-lain. Lalu ada syarikah, yaitu pencurian, mencuri, merampas ataupun merampok. Nah, misalnya mencuri uang negara atau uang perusahaan. Lalu yang terakhir khianah atau kecurangan. Ini merupakan perbuatan tidak jujur dan melanggar janji. Misalnya seseorang yang melanggar atau mengambil hak dari orang lain. Hukum korupsi dalam pandangan Islam. Nah, semua kejahatan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi ini merupakan dosa yang besar. Dan hukumannya bagi para koruptor disesuaikan dengan modus kejahatan yang dilakukan. Misal modus dilakukan dengan cara pencurian, maka tangannya bisa dipotong atau ada yang bisa dipenjarakan. Lalu ada motif-motif korupsi. Saya akan mulai dari motif internal, yaitu sikap terlalu mencintai harta. Nah, ada orang yang terlalu mencintai harta, jadi dia merasa untuk ingin selalu memperoleh harta. Makanya dari situ dapatlah muncul kegiatan atau hasrat untuk melakukan korupsi. Lalu yang kedua, sikap tamak dan serakah. Ini merupakan sikap yang dimiliki orang, yaitu orang yang tidak memiliki rasa puas. Jadi dia belum puas dengan harta yang dimilikinya, jadi dia ingin memiliki lagi, ingin merampas semuanya. Makanya itu termasuk korupsi. Lalu sikap hidup konsumtif dan hedonis. Jadi kegiatan konsumtif dan hedonis ini hasrat untuk ingin selalu membeli dan mendapat sesuatu. Jadi selalu ingin mengonsumsi. Nah, karena menuruti hasrat itu, tapi hartanya belum cukup, makanya beberapa orang mencoba mendapatkan harta terus untuk menuruti sikap hidup yang konsumtif itu dengan cara korupsi. Lalu pemahaman agama yang dangkal. Nah, pemahaman agama yang dangkal ini bisa membuat kita belum paham tentang bahaya korupsi, hukumannya, atau yang lain-lain. Jadi, itu membuat kita bisa terjerumus ke dalam korupsi. Lalu yang terakhir, hilangnya nilai kejujuran. Nah, terdapat orang yang terbiasa berbohong, dan semakin lama orang itu menganggap kebohongan itu hal yang sepele. Makanya mereka makin ingin mencoba untuk berbohong lagi dan akhirnya terjerumus ke dalam korupsi. Selanjutnya ada motif eksternal. Yang pertama yaitu adanya kesempatan dan sistem yang rapuh. Misal dalam suatu perusahaan, orang itu melihat sepertinya kalau aku melakukan korupsi di sini tidak akan ketahuan. Nah,
dari pemikiran itulah yang membuat orang tersebut melakukan korupsi, karena adanya kesempatan dan peluang di suatu tempat tersebut. Lalu yang kedua, faktor budaya. Faktor budaya ini, misal seseorang diterima di jabatan yang cukup tinggi, maka bagian dari keluarganya mungkin atau orang-orang di sekitarnya akan langsung bergantung padanya. Nah, dari situ orang tersebut merasa bahwa ia memiliki keharusan untuk menuruti semua kebutuhan dari orang-orang sekitarnya. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, dia mencoba untuk mengambil harta atau mengkorupsi harta orang lain untuk memenuhi kebutuhan dari orang-orang sekitarnya. Lalu ada faktor kebiasaan dan kebersamaan. Nah, dari rasa terbiasa ini, dari misal kita bergaul dengan orang-orang yang berkorupsi, lalu kita diajak korupsi dengan asas kebersamaan tersebut, nah itu bisa mendorong kita untuk melakukan kegiatan korupsi. Lalu yang terakhir, penegakan hukum yang lemah. Memang sudah ada hukum tentang korupsi, namun masih banyak orang yang melakukan korupsi kan. Itu karena penegakan hukumnya yang lemah, dan bahkan lebih parahnya ada dari aparat penegak hukum yang juga seorang koruptor, yaitu melakukan kegiatan korupsi. Maka dari situlah budaya korupsi ini susah untuk dihilangkan. Bahaya korupsi bagi kehidupan. Yang pertama, terhadap individu. Pelakunya akan masuk neraka. Pemakan barang haram tidak akan mencapai derajat takwa. Dan orang yang memakan makanan haram, kesadaran beragamanya menjadi sempit. Nah, yang kedua, terhadap kehidupan generasi muda. Rusaknya generasi muda mengakibatkan generasi muda melakukan korupsi dan rusaklah masa depan bangsa tersebut. Lalu yang ketiga, terhadap kehidupan bermasyarakat. Nah, kehidupan bermasyarakat menjadi kacau dan juga ada perbedaan yang tajam di antara kelompok sosial dan individu, baik hal dalam pendapatan, kekuatan, jabatan, dan lain-lain. Lalu ada terhadap sistem politik. Nah, dari sistem politik ini menyebabkan bangsa menghasilkan pemerintahan dan yang tidak sah di hadapan masyarakat, dan juga terdapat kecurangan dalam pemilu atau pemilihan yang lain. Nah, yang kelima, terdapat sistem birokrasi administrasi. Birokrasi menjadi tidak efisien. Lalu terdapat peningkatan biaya administrasi, pelayanan menjadi jelek dan mengecewakan karena hanya orang kaya lah yang mampu membayar dan mendapatkan pelayanan yang baik. Lalu yang terakhir, terhadap sistem ekonomi. Ini menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang diharapkan tidak dapat tercapai karena uang untuk pembangunan, misal untuk pembangunan jembatan atau pembangunan jalan tol itu dikorupsi. Jadi bangsa ini tidak berkembang perekonomiannya. Lalu yang terakhir, upaya menumbuh kembangkan budaya anti korupsi. Yang pertama, budaya anti mencontek, plagiasi, dan titip absen. Dimulai dari hal ini membuat kita terbiasa untuk selalu jujur, dalam mengerjakan sesuatu, dalam menghasilkan sesuatu, dan itu membuat kita dapat mencegah dari perilaku korupsi tersebut. Lalu yang kedua, memegang teguh amanah. Nah, jika kita ingin menjaga kepercayaan orang lain terhadap kita, jika kita memegang teguh itu, berusaha untuk jujur dan amanah, itu bisa menghindari kita dari kegiatan korupsi. Baik, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.